di dalam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram thumma ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya wa rusulil awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in jami'il qurra wa fasirin sadatina sufiyatin khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati ashab wa ila jami'i muassis hadzal نفعنا الله به مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله boleh apa? Boleh ayyajma'a mengumpulkan siapa al-musafir bainad duhri di dalam antara sholat duhur wal asri dan sholat asar fi wakti ayyihima di dalam waktu dimanapun sya'a yang menghendaki siapa musafir wa bainal maghribi dan di antara salat maghrib wal isya'i dan salat isya fi wakti ayyihima di dalam waktu di mana sya'a menghendaki siapa musafir antara maghrib dan isya. Maksudnya di sini adalah kalau jadi musafir itu boleh seperti yang kemarin kita bahas ya, musafir itu boleh qashar, meringkas, memendek sholat yang berjenis 4 dengan syarat seperti itu ya, perjalanannya bukan maksiat, jaraknya 16 farsakh atau 83 kira-kira kilometer. Kemudian sholatnya 4. Kemudian niat qashar bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang kelima tidak makmum kepada orang yang mukim. Nah di sini contohnya begini ya. Wa yajuzu lil musafir ayyajma'a bainad dhuhri wal asri fi waqti ayyihima sya'a. Maksudnya gini. Jamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir, boleh mendahulukan, boleh mengakhirkan. Maksudnya seperti itu. Terserah sya'a mau awal atau akhir, terserah musafirnya. Contoh berangkat dari Malang mau ke Madura. Nah ternyata nanti saya niat sebelum keluar dari batas wilayah Malang, niat nanti saya sholat jamak, sholat qashar jamak takdim. Jadi ketika nanti sholat datang langsung sholat di waktu duhur. Berapa rakaat? 4. 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Nah setelah contoh ya, sampai di Madura mungkin atau sudah melebihi itu, sholat jam 12:30 siang. Berarti 12:30 siang masuk waktu duhur. Sudah sholat duhur asar. Nah 12:30 sampai nanti maghrib nggak usah sholat. Nah enaknya kayak gitu kalau jamak takdim, supaya nanti tidak ada tanggungan sholat. Nah biasanya juga ada yang nanti akhir saja. Nah itu contohnya seperti maghrib dan isya. Biasanya orang kadang sholat jamak takhir di waktu isya. Nah itu ya. Nah sholatnya bagaimana? Kalau maghrib tetap 3 rakaat, tidak boleh diringkas 2. Jadi maghrib 3, setelah maghrib 3 2. Nah seperti itu. Niatnya usolli fardod duhri majmu'an bil asri
jam'a, misalkan didahulukan ya, jam'a taqdimin qasron lillahi ta'ala. Nah itu ya, saya niat sholat duhur majmu'an, saya digabung bil asri dengan sholat asar, jam'a takdimin secara jamak takdim alias dikumpulkannya di waktu awal, atau kalau akhir jam'a takhirin kosron dengan cara meringkas 2 rakaat 2 rakaat. Nah seperti itu ini ya. Nah disebutkan kalau sudah dapat keringanan kok tidak diambil, itu dikatakan sombong, karena ini ada hadisnya Nabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina sholati dhuhri wal asri. Nah ini ketika idza kana ala dhuhri sairin, ketika beliau sedang menjadi musafir. Nah seperti itu ya, Nabi saja jamak, kok kita karena mungkin masih muda ya, nanti aja wis aku tak mampir, contoh mau ke Surabaya, nanti mampir Pasuruan sholat duhur di masjid mana, Cinghu, nanti asarnya di Surabaya. Nah itu masjid posisi hujan, ayajma'a boleh apa? Boleh mengumpulkan siapa hadir bainahuma antara sholat apa ini, duhur dan asar, fi waktil ula, di dalam waktu yang awal, yaitu duhur minhuma, dari keduanya, dari kedua sholat. Nah contohnya seperti ini ya, sekarang kan lagi musim hujan, hujan deras, mau mau ke mas'ul, dari mabna ke mas'ul kok hujan deras, hujan badai, banjir bandang dan sebagainya, misalkan mau ke mas'ul itu tidak bisa. Nah ini boleh di jamak, boleh di jamak. Ada yang mengatakan nah ini juga masuk rekomendasi apa ya, ada yang mengatakan ketika keluar kamar kemudian sudah berpindah tempat pun sudah boleh jamak. Hanya ini silakan kalau mau seperti ini dicari dasar hukumnya dulu. Contoh, kalian kamarnya di EBE lantai 4, mau ke lantai bawah sholat itu sudah boleh jamak. Iya enak ya, enak, nggak perlu ke mas'ul. Termasuk ini ketika asal muasalnya ini ketika sholat diselenggarakan ketika posisi hujan. Nah jadi kan kadang hujan ya, banjir, kalau memaksakan diri nanti basah kuyup, sudah pakai payung tapi karena hujannya hujan badai, akhirnya basah kuyup, kemudian karena banjir sandalnya kinyut kintir. Nah itu ya, sholatnya nggak khusyuk, petir dor. Nah itu wis ya kan akhirnya nggak khusyuk ya, wis lebih baik sholat di mabna. Nah seperti itu boleh, bahkan boleh dijamak di waktu awal, berarti duhur, ayo jamak tapi nggak boleh ya posisi sholat hujannya kayak gini, nggak boleh. Ini kan bisa pakai payung,
bisa pakai mantel. Nah, itu masih bisa ini, kecuali kayak tadi duhur itu di daerah saya itu banjir, petir, hujannya deras. Sandal saya pakai nyut kintir kintir hampir ke sungai. Iya kan, daerah sana kan Kedung Kandang masih ada banyak sungainya. Hampir kintir tadi. Waktu sholat baru sadar, loh sandalnya tadi di mana, ternyata udah jauh sana. Nah, karena banjir itu tadi. Seperti itu ya. Lanjut, faslun wa syaraitu wujubil jum'ati. Wa syaraitu wujubil jum'ati, adapun syarat-syarat wajibnya melaksanakan atau menunaikan sholat Jum'ah ada sab'atu asya'a, 7 perkara. Apa saja rupane? Yaitu al-islamu, Islam. Orang kafir, orang non muslim ya ndak wajib. Wal bulughu, baligh, berarti anak kecil sebelum baligh ndak wajib. Wal hurriyatu, merdeka, berarti kalau budak ndak wajib. Wal dzukuriyatu, laki-laki. Nah, laki-laki wajib. Perempuan sunnah. Saya itu awal pindah di Malang itu sekitar 2005 pindah di Malang. Sekolah di pindah sekolah di organisasi, kalau kalian pernah dengar, Muhammadiyah. Nah, sekolahnya itu Muhammadiyah. Jadi setiap sholat Jumat itu yang laki-laki di bawah ya, yang perempuan itu sudah standby. Misalkan adzan Jumat setengah 12, yang perempuan itu jam 10.45 sudah di lantai atas. Jadi tidak bersamaan dengan laki-laki datang. Jadi sudah di lantai 2 khusus jamaah perempuan, dan ada satir, tirai, korden seperti itu ya, pembatas. Yang di sana laki-laki. Nah, kalau seperti itu boleh. Pokoknya yang perempuan, contoh ya di mas'ul misalkan, yang di bawah laki-laki di mastar, di bawah laki-laki. Perempuan misalkan ya kan, tapi kan nggak mungkin karena di mastar lantai 1-2 sudah laki-laki, bahkan membludak sampai bawah. Misalkan di mastar laki-laki di lantai 1, perempuan di lantai 2, dengan syarat satu, tidak bersamaan atau berbarengan datangnya dengan laki-laki. Kenapa? Khawatir menimbulkan fitnah. Fitnah itu bagaimana, Ustadz? Contohnya, 1, memakai wangi-wangian. Contoh, kalian pakai minyak wangi apa biasanya perempuan itu? Pucele apa, pusel itu ya. Pokoknya parfum perempuan. Biasanya kan kalian makainya yang tahan lama ya, nggak mungkin nggak tahan lama itu nggak mungkin. Kadang baunya sudah mau hilang itu diperbarui. Kemudian dihirup, misalkan saya menghirup mambune, nah itu kan wangi nderek sopo iku. Nah, ini sudah potensi menimbulkan fitnah. Apalagi kemudian kalau saya tidak bisa menahan, siapa ya itu tadi ya yang mukenahnya biru dongker misalkan, baunya harum, terus dititeni ya saya tunggu terus. Nah, ini sudah potensi fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua berupa paras atau aurat ya. Jadi contohnya, siapa tadi ya? Kalau di bahasa laki-laki itu spek yali-yali. Nah, seperti itu ya. Siapa ya itu? Nah, itu kan berpotensi seperti itu. Nggak boleh. Itu makruh. Nah, itu ya. Lebih baik sholat di sholat duhur saja, di luar mastar, di luar sholat Jumat. Tapi kalau sholat Jumat disunahkan. Tidak banyak di Malang ini masjid yang menyediakan khusus jamaah perempuan, tidak banyak. Tapi saya beruntung itu sholat menangi itu apa? Pernah merasakan
Yang lantai 2 itu jamaah perempuan. Datang lebih awal, pulang lebih akhir. Jadi yang laki-laki jamaah sudah pulang semua. Walaupun ada Jum'ah berkah ya, masih makan di lantai 2 itu sudah disediakan. Jadi yang perempuan juga makan di sana di lantai 2. Nah, baru laki-laki pulang sudah sepi, ayo boleh ke bawah. Nah, seperti itu. Wasihatu sehat. Wal apa itu? Istitau. Oh, istitonu ya Allah, istitonu, mustautin. Mustautin. Jadi dia itu bukan musafir. Hadisnya atau dasarnya mana ini? Jadi mustautin itu dia sudah menetap walaupun apa? Jadi mustautin itu asli tempat itu. Contohnya dulu itu ada perdebatan sholat di masjid masjid kantor bank, masjid seperti Mastar, Maskul. Mana Mbak? Pernah merasakan Mbak Masul dulu nggak dibuat sholat? Nggak, Mbak Musrifnya? Nggak ada Mbak Musrif? Nggak ada. Jadi dulu itu ada perdebatan masjid di kantor bank, contoh Masjid BRI Pusat Marta Dinata Kota Lama sana, itu kan ada masjid di pinggirnya itu. Dulu ada perdebatan, kenapa? Karena berpotensi tidak ada 40 orang yang mustautin. Nah, itu mustautin. Nah, sedangkan kalau di sini kalian nanti kan menetap selama satu tahun. Nah, itu sudah ada yang mengatakan sudah boleh atau sudah dianggap mustautin. Nah, itu berbeda, ada beberapa pendapat gitu ya. Jadi sempat rame dulu itu khutbah atau melaksanakan sholat Jumat di daerah perkantoran, masjid yang di kantor itu, di asrama. Padahal kan asrama kan memang identik orang asing, orang luar kota yang menetap di situ. Yang perlu diperhatikan ketika bagi kalian yang mungkin punya saudara laki-laki misalkan, ketika sholat Jum'ah itu juga ada beberapa pendapat dari para ulama. Contohnya begini, ada yang mengatakan kalau sudah khotib naik mimbar, khotibnya sudah sudah berada di mimbar ya, itu nanti sudah harus mengganti sholat duhur. Ada yang mengatakan batas akhirnya ketika imam, khotib dan imam sebelum mengucapkan salam. Nah, itu ada batasannya, ada koridornya. Jadi supaya nggak meremehkan. Kadang itu banyak yang meremehkan. Masih adzan pertama, Allahu Akbar, nyantai. Setelah itu baru qomat, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Baru mau sholat sudah baru datang. Nah, itu meremehkan. Ada yang ditanyakan? Untuk yang terkait sholat ini, selama tidak ada halangan, laki-laki meninggalkan sholat Jum'ah 3 kali tanpa ada halangan, berarti apa? Mendapatkan
Mendapatkan apa? Pahala. Ya. Mendapatkan dosa. Jadi yang pertama maksudnya gini. Yang pertama juga dapat dosa karena tidak ada sebab. Ya, contohnya saya sudah tahu waktu Jumat, tapi saya menyengaja nggak sholat Jumat tanpa ada udzur apapun. Ya, saya dapat dosa. Selain harus wajib mengganti sholat duhur, ada yang mengatakan kalau sudah 3 kali meninggalkan sholat Jumat secara sengaja di dalam kitab Sulam Taufik itu dianggap kafir. Artinya sudah tidak dianggap Islam. Beda lagi halnya seperti ini. Contoh, saya laki-laki, anggaplah kalian laki-laki. Salah satu di antara kalian ketiduran. Jumat pertama ketiduran, akhirnya nggak sholat Jumat. Dengan syarat seperti yang saya sebutkan di beberapa waktu yang lalu ya. Kalau itu jaraknya masih jauh dari sholat Jumat. Contoh sholat Jumat sekarang setengah 12. Kalian ketiduran mulai setengah 10. Kan masih ada waktu 2 jam tuh. Masih lama itu. Nah, ketiduran karena mungkin malamnya begadang, lembur, kerjakan tugas, nggak tidur sama sekali. Setengah 10 ketiduran, baru bangun sampai setengah 2. Nah, ini maka dimakfu alias tidak dapat dosa sebab tidak menyengaja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah tahu waktu sholat Jumat sudah dekat, contoh jam 11, karena capek, saya tak leleh sebentar, saya tak rebahan sebentar, amblas ketiduran sampai jam 1, berarti sudah hilang atau sudah lewat waktu sholat Jumat, maka ini dapat dosa selain harus mengganti sholat duhur. Beda lagi nanti kalau menyengaja nggak ada apapun, ya nggak sakit, ya nggak ketiduran, ya nggak males, terus ditanya nggak sholat Jumat, ya nggak apa-apa. Nah seperti itu. Nah itu kan berarti menyengaja tidak sholat Jumat. Nah ini yang dikatakan kalau sudah 3 kali tanpa ada sebab uzur, itu ada yang mengatakan sudah dianggap kafir. Maka kalau kafir boleh ya digitukan. Ustadz, kalau masalahnya ada pada sakit, nah seperti itu gimana sakit? Contohnya, ini banyak juga kasus di beberapa tempat sholat, baik itu masjid atau musola dan sebagainya, atau area-area yang dibuat sholat, baik itu di kamar mabna, di kamar asrama, atau di ma'had, di masjid dan sebagainya. Itu kekurang tepatannya adalah, saya tanya ya, contoh orang yang sholatnya itu duduk, sholatnya duduk ya, ada kan biasanya di masjid itu ada disediakan sholat kursi ya, kursi. Pertanyaan saya, orang yang sholat di kursi datang, dia sholat langsung duduk atau berdiri dulu? Disediakan kursi ya. Orang datang dan paham ya kursi ini dibuat untuk sholat orang yang nggak mampu berdiri. Kira-kira orangnya ini langsung duduk di sini kemudian sholat, atau orangnya berdiri dulu? Langsung duduk ya. Datang langsung duduk karena mungkin kakinya sakit, atau ketika dibuat lekuan sakit, atau habis kecelakaan lututnya sakit tidak bisa dibelokkan, kan biasanya seperti itu ya. Atau ada orang yang dia memang tidak bisa berdiri, kakinya habis kena paku, misalkan tertancap paku di bawah, terkadang datang sholatnya langsung duduk. Kira-kira sudah tepat atau belum? Sudah tepat atau belum? Sudah tepat atau belum? Maksudnya gini, kan katanya kalau sholat gak bisa berdiri, duduk gitu kan ya. Kalau gak bisa duduk, berbaring. Kalau gak bisa berbaring, isyarat. Kalau gak pakai isyarat, ya meninggal. Ya kan gitu ya. Maksudnya contoh saya kaki saya sakit,
Kemudian biasanya di masjid-masjid sudah disediakan kursi untuk orang yang memang entah itu tua, entah itu sakit, entah itu udzur, ya kan? Biasanya kursinya ini sudah diboking di pojok, nggak mungkin kursi ditaruh di tengah atau di belakangnya imam, nggak mungkin. Sangat jarang menemui seperti itu, ya kan? Biasanya orang langsung duduk kan, saya langsung datang, misalkan saya dari gedung dari sana lah ya, dari klinik ke sini, misalkan di sini, pasti saya cari tempat kursi, kemudian saya sholat. Kira-kira sudah benar atau kurang benar? Benar, sudah benar, ya sudah benar. Ada yang jawab yang lain? Kalau ada yang benar jawabnya, pulang. Ayo, apa? Terus kesempatan sudah hilang. Jawabannya adalah saya kasih pertanyaan. Contoh ya, saya pakai apa ini? Tongkat. Ya, tongkat yang misalkan buat itu loh. Entah itu tongkat yang separuh di sini atau tongkat yang sampai bahu. Saya pergi berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat. Nah, ketika posisi saya sudah di masjid, yang tepat adalah saya sholat ketika berdiri ya tetap berdiri. Kenapa? Lah saya berangkat ke masjid kan pakai kaki, nggak mungkin saya berangkat kan? Saya pakai kaki walaupun dibantu oleh tongkat. Lah bagaimana? Lawang itu apa? Lah pergi ke masjid saja pakai kaki, kok masa sholat pakai kursi? Nah itu loh, logis ya. Nah itu loh. Jadi kalau waktunya berdiri ya berdiri, baru ketika rukuk boleh duduk. Seperti itu ya. Itu yang kadang coba kalian bayangkan di masjid-masjid itu. Jarang orang yang tahu kayak gini itu jarang. Sebab berdiri itu termasuk rukun. Dan dilakukan ketika mampu. Lah pertanyaannya loh, orang berangkat ke masjid walaupun mohon maaf pincang, pakai tongkat kan bisa. Tapi kok baru datang kok langsung duduk, aneh kan? Kan berdiri saja lo bisa. Atau kalau memang nggak berdiri lama, kayak nggak imbang gitu ya, kan di belakang itu pasti ada pegangan. Contoh kursinya, saya begini ya. Nah kan saya bisa pegang pakai kursi saya atau tadi pakai tongkat itu, boleh. Ya itu boleh. Nah, gitu ya. Jadi kalau waktunya berdiri ya berdiri. Baru karena dia mungkin lututnya sakit, kakinya sakit, gak bisa ruku, gak bisa sujud, ya duduk. Misalkan duduk ruku, Allahu Akbar. Nah ketika i'tidal ya harus apa? Bangkit. Setelah bangkit terus duduk lagi. Nah setelah duduk sampai nanti mungkin salam sudah boleh duduk. Atau mungkin kalau nanti habis tahiyat awal berdiri ya berdiri. Nah seperti itu ya. Jadi kalau punya kenalan, punya keluarga, atau mungkin punya kerabat dan sebagainya, diedukasi gitu loh. Dikasih pertanyaan kayak gitu aja. Oh sholatnya pakai kursi ya? Iya. Kaki saya sakit, kesemutan dan sebagainya. Tadi ke masjid sini naik apa? Jalan kaki. No. Dikasih apa? Diajak berpikir kayak gitulah. Jadi ya memang ada rukhsah keringanan, tapi ya apa nggak sembarangan diambil gitu loh. Baru kalau benar-benar pakai kursi roda, nggak bisa berdiri, mohon maaf lumpuh, nah seperti itu ya baru boleh. Nah itu ya. Karena tidak ada yang bisa menjawab, maka wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.